Bab 16. Dasar pecundang, apalagi yang bisa kau lakukan setelah sekian lama jadi ikan? Saat makanan disajikan, aku bahkan tidak boleh bicara. Setidaknya aku harus menyebutkan nama makanannya. Untungnya, aku punya menantu baru, kalau tidak aku akan marah padamu cepat atau lambat. Akhirnya, dia menemukan pelampiasan. Liu Mei berteriak marah dan tampak jijik. Dia ingin mengusir Lu Yu keluar pintu sekarang juga. Wajah Lu Yu muram. Karena Liu Mei tidak takut kehilangan muka, dia tidak perlu menjaga harga dirinya. Namun, Lin Musue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lu Yu dan menyalahkannya karena menelan amarahnya. Bu, bisakah ibu bersikap masuk akal? Lu Yu belum masuk rumah sejak dia masuk rumah. Dia sibuk sampai sekarang. Apakah ibu masih melatihnya? Jika ibu tidak berpikir dia lambat, jangan biarkan dia melakukannya. Itu mudah. Liu Mei terdiam dan marah. Balas saja kata-kataku. Serigala bermata putih, putih membesarkanmu begitu besar. Cukup. Pulanglah dan buat masalah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tuan Lin memarahi dengan marah. Ketika Liu Mei ketakutan, dia diam dan menatap tajam Lu Yu. Di luar rumah tua keluarga Lin, deru mesin yang rendah terdengar pelan, dan lebih dari selusin fan berhenti. Tiba-tiba, dengan suara keras, pintu didorong terbuka. Angin kencang. Seperti orang gila, menerpa pintu yang terbuka dengan panik, menerpa hati semua orang dengan dingin. Kemudian, selusin pria besar masuk seperti gelombang pasang. Orang-orang ini, tinggi, mengenakan kacamata hitam dan sepatu bot taktis hitam, menginjak lantai kayu dan membuat suara langkah kaki yang rendah dan tumpul. Mereka tampak sangat marah dan menyerbu masuk ke aula keluarga Lin. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Dari mana kalian berasal? Keluar dari sini. Huang Liang sangat marah. Jelas, dia sangat marah atas gangguan tiba-tiba dari orang-orang ini. Hari ini, menantu barunya datang ke pintu. Dia tidak boleh kehilangan muka. Dia harus berpura-pura mengerti. Namun, ketika Huang Yuanqiang melihat pemimpin itu, wajahnya langsung berubah, dan dia menampar bagian belakang kepala putranya dengan telapak tangannya. Bajingan, diam. Ini pamanmu si macan tutul. Apa kau begitu buta? Huang Yuanqiang kencing di tempat. Setelah memarahi, dia bergegas maju untuk menemuinya. Saudara Bao, menantu baru putraku datang ke rumah hari ini. Senang sekali kau datang sendiri. Huang Yuanqiang menundukkan kepala dan membungkuk. Penampilannya yang penuh hormat seperti cucu kura-kura, berbeda dari kesombongannya sebelumnya. Meskipun dia mengatakan demikian, dia bingung. Dia hanyalah salah satu anak buah saudara Bao, wajahnya tidak sebesar itu. Pergi sana, aku tidak punya waktu untuk mengurusi omong kosong anakmu. Kakak Bao mendorong Huang Yuanqiang menjauh dan berjalan ke tengah aula. Matanya seperti pisau dan memandang sekeliling kerumunan. Baru saja Lin Musue meneleponku dan memintaku datang ke sini untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menyelesaikan kecelakaan mobil. Aku ingin melihat siapa yang berani macam-macam. Lin Musue, katakan padaku, siapa dia? Kakak Bao berdiri di aula dengan tangan di belakang punggungnya. Kata-katanya seperti guntur. Ternyata Lin Musue yang menabrak mobil kakak Bao. Semua orang tiba-tiba terdiam. Inilah momentum yang seharusnya dimiliki seorang pria besar. Itu Paman Huang dan putranya. Mereka bilang mereka bisa mengatasinya. Meskipun Lin Musue pucat karena takut, dia berdiri dan menunjuk ayah dan anak Huang Yuanqiang. Baru saja, saatnya untuk menuai hasilnya. Lin Musue, dasar jalang, berani-beraninya melukai suamiku. Jelas kaulah yang menyebabkan masalah, dan kau ingin suamiku menanggung akibatnya. Wajah Lin Lili berubah dan dia menjadi sangat marah. Semua orang tahu bahwa kakak Bao bukanlah orang yang mudah diajak main-main. Kata-kata Lin Musue pasti akan mendatangkan masalah bagi Huang Liang. Bab 17. Seperti yang Lin Lili duga, kakak Bao mengalihkan pandangannya dan menatap Huang Yuanqiang dan putranya dengan nada bercanda. Xiao Qiang, kau sekarang sedang melayang. Beraninya kau mengurus urusanku? Seret ke bawah dan patahkan kakimu. Kata-kata kakak Bao tiba-tiba menjadi serius, dan rasa harga diri tiba-tiba muncul. Wajah keluarga Lin pucat pasi. Bos, saya salah. Beri saya kesempatan.
Meskipun Huang Yuanqiang memohon belas kasihan, kedua pria itu segera menyeretnya keluar pintu. Setelah beberapa detik, mereka mendengar bunyi klik, diikuti oleh jeritan melengking Huang Yuanqiang, dan semua orang merinding. Kau bisa begitu kejam pada adikmu. Kakak macan tutul ini terlalu kejam. Lin Musue, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah menyinggung kakak Bao. Apakah kau ingin keluarga Lin kita binasa? Berlutut dan akui kesalahanmu pada kakak Bao dan temani dia berlibur. Mata tua Lin Hai dipenuhi amarah. Ini kesalahan Lin Musue sehingga jamuan makan yang baik menjadi seperti ini. Huang Liang menatap Lin Musue dengan marah. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kaki ayah bisa didiskon? Paman, kau menyuruhku mencari kakak Bao. Lin Musue tersipu dan merasa diperlakukan tidak adil. Diam. Pak tua Lin cemberut dan menatap Lin Musue. Masalah yang kau timbulkan tidak ada hubungannya dengan kami. Sekarang segera tinggalkan keluarga Lin. Kemudian dia menoleh ke kakak Bao dan menyanjung. Kakak Bao, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau bisa bertarung atau membunuh. Kakak Bao adalah bawahan NU Dao. Dia kuat. Keluarga Lin tidak mampu memprovokasinya. Cucu perempuannya kehilangan uang. Tidak masalah mengorbankan satu orang. Baik. Kakak Bao mengangguk dan puas dengan sikap Tuan Lin. Dia menatap Lin Musue dengan sedikit nafsu di matanya. Kakekmu menyerah padamu. Diperkirakan kau tidak punya 5 juta. Ikutlah denganku. Dua pria besar di belakang kakak Bao telah datang menghampirinya. Selesai. Lin Musue tampak pucat dan meneteskan beberapa air mata dari sudut matanya. Dia menatap orang tuanya dengan tatapan berdoa. Orang tua, tolong aku. Mendengar teriakan minta tolong putrinya, Tuan dan Nyonya Lin Lei menundukkan kepala dan tidak berani berkata apa-apa. Kakak Bao sangat berkuasa dan mendominasi, dan tragedi Huang Yuanqiang sangat nyata. Mereka berdua takut mati dan tidak berani maju untuk menghentikannya. Mereka hanya berharap kakak Bao tidak akan menyakiti putrinya dan bisa bersikap baik padanya. Sakit hati. Orang tua kandungku begitu tidak berperasaan. Tongkat warna tua, bahkan jika aku mati, aku tidak akan ikut denganmu. Lin Musue menggelengkan kepalanya dan mencibir, tetapi senyumnya begitu sedih dan penuh dengan ejekan diri sendiri. Sedangkan Lu Yu, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang takut pada ibu mertuanya akan baik-baik saja jika dia tidak mengompol saat itu. Diam, kau tidak akan mati. Berani-beraninya kau menghina kakak Bao? Liu Mei sangat ketakutan sehingga dia memarahi dengan marah. Meskipun dia seorang putri, dia sedikit berdarah. Dia jauh lebih kuat daripada para master ini. Kakak Bao bertepuk tangan dan secercah penghargaan muncul di matanya. Lin Musue tidak hanya unik, tetapi juga istimewa. Dia harus mendapatkan wanita ini dan membuatnya rela. Setelah mendengar ini, semua orang segera menundukkan kepala dan tampak malu. Tidak ada yang berani membantah. Apakah kau pikir kau bisa sendirian? Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak peduli dengan keluargamu. Kakak Bao tampak sangat dingin dan berkata dengan lemah, patahkan kaki orang tuanya. Apa? Liu Mei pucat pasi karena takut dan segera berteriak, Tuan Zhao, Anda adalah menantu baru saya. Anda harus membantu saya, atau saya akan mati. Begitu selesai berbicara, Liu Mei menggenggam lengan Zhao Yifan erat-erat dan menangis tersedu-sedu. Menantu yang baik, semuanya terserah padamu. Kita harus menyelamatkan pasangan tua kita. Bab 18. Sial. Zhao Yifan gemetaran hebat. Dia telah mengkhianati leluhur Liu Mei generasi ke-18. Ketika kakak Bao masuk, dia ketakutan setengah mati. Kepalanya hampir tersembunyi di selangkangannya. Tak disangka, dia malah dijebak oleh Liu Mei. Kakak Bao adalah bos tertinggi di Lautan Awan. Bahkan ayahnya pun hanya bisa menyamainya. Dia akan mati jika terus maju. Tidak hanya itu, jika kau menyinggung kakak Bao dan keluarga Zhao mati karenanya, ayahnya pasti akan membunuhnya. Hah? Apakah kau suami Lin Musue? Patahkan anggota tubuhmu. Kakak Bao menyalakan rokok dan berkata dingin di tengah asap. Kedua pria itu mengeluarkan tongkat baseball mereka dan segera berjalan menuju Zhao Yifan. Nenek, cepat lepaskan. Siapa menantumu? Zhao Yifan ketakutan dan menggoyangkan lengannya dengan keras, tetapi Liu Mei seperti permen karet. Dia tidak bisa melepaskannya.
Aku bisa pergi ke Nima. Zhao Yifan menendang perut Liu Mei dan menendangnya hingga terpental. Barulah kemudian ia berhasil melepaskan diri dari jeratan itu. Ia bergegas menghampiri si macan tutul kecil dan berlutut di kakinya. Paman Bao, namaku Zhao Yifan. Ayahku Xiao Wencheng. Ayahku merasa terhormat bisa minum bersamamu di pesta Yunhai tahun lalu. Kakak Bao berkata dengan tidak sabar, katakan saja. Aku bukan suami Lin Musue. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Suaminya adalah si cacat. Zhao Yifan buru-buru berkata, sambil menunjuk Luyu. Kakak Bao, pergi. Terima kasih, Paman Macan Tutul. Zhao Yifan berlari keluar dari rumah Lin dan tidak berani menoleh ke belakang. Ren Liu Mei berteriak di belakang, pura-pura tidak mendengar, dan berlari sejauh 5 kilometer sekaligus, yang melegakan hatinya. Haha. Lin Musue sangat frustrasi sehingga ia berpikir Zhao Yifan bisa sedikit berdarah. Ternyata ia adalah pecundang. Ya, kakak Bao, ini menantuku. Tidak apa-apa untuk mematahkan anggota tubuhnya dan membunuhnya. Biarkan kami pergi. Liu Mei bangkit dengan perut tertutup kain, menunjuk ke Luyu dan menyarankan kepada kakak Bao. Dia hanya meminta Luyu untuk menanggung penderitaan mereka. Saat ini, aku teringat menantuku. Di mana menantu baru yang baru saja kau kenali? Luyu meletakkan cangkir tehnya dan mencibir. Tawanya penuh dengan ejekan diri dan dingin. Bahkan dengan sedikit kesedihan. Kau bisa memikirkan Zhao Yifan saat mentraktirnya makan malam. Mencari seseorang untuk membawa panci, aku memikirkannya. Dia adalah suami Lin Musue. Sebenarnya, bahkan jika Liu Mei tidak mengatakan apapun, dia tidak akan membiarkan kakak Bao membawa Lin Musue pergi. Tidak ada yang bisa menghina Lin Musue. Tapi dia tidak mengatakan apapun barusan, dia hanya ingin Lin Musue mengenali Zhao Yifan. Jika tebakanmu benar, Lin Musue dan Zhao Yifan menghabiskan malam bersama tadi malam, yang seharusnya penuh kasih sayang. Tapi di saat krisis, Zhao Yifan meninggalkan Lin Musue dan kabur lebih cepat dari kelinci. Kuharap Lin Musue bisa memahami dengan jelas kali ini. Siapa yang benar-benar baik padanya? Jangan kentut. Bukankah kau bilang kau menyukai putriku sebelumnya? Kesempatan untuk tampil telah tiba. Asalkan kau meminta kakak Bao untuk membiarkan kami pergi, seluruh keluarga kami akan berterima kasih padamu. Mata Liu Mei berputar dan nadanya sangat lembut. Bahkan jika kau terbunuh, aku akan membiarkan putriku menjadi janda untukmu selama sebulan. Ibu, apakah ibu sudah keterlaluan? Ibu memintaku menikahi Zhao Yifan sebelumnya, dan sekarang ibu membiarkan Luyu menderita demi keluarga kita. Apakah itu sedikit tidak masuk akal? Wajah Lin Musue memerah, dan dia marah pada Lu Yuming. Ibu sudah keterlaluan. Apakah ibu akan membiarkan kakak Bao mematahkan kaki ayahmu dan aku demi sampah ini? Apakah ibu manusia? Kami adalah orang tua kandungmu. Liu Mei mencubit pinggangnya dan berteriak marah. Bab 19. Kakak Bao, suruh mereka duluan. Aku suami Lin Musue. Aku akan menggendongnya. Dan aku sarankan agar yang besar diubah menjadi yang kecil, dan yang kecil diubah menjadi yang kecil lagi. Begitu saja. Luyu berdiri dengan tangan di bawah. Wajahnya tenang dan nadanya sangat ringan, tetapi dia memberi orang-orang momentum yang tak terbantahkan. Dia berdiri di depan Lin Musue. Jelas, dia kurus. Saat itu, Lin Musue menjadi tinggi di matanya. Ternyata suaminya juga memiliki sisi yang kuat. Sepertinya dia mengenal Luyu lagi. Seluruh aula tiba-tiba hening dan suasana menjadi tegang. Kerumunan memandang Luyu, menggelengkan kepala dan memandang Luyu dengan iba. Si pecundang rela mengorbankan dirinya untuk istrinya, jadi dia berani berbicara sembarangan. Berbicara kepada kakak Bao dengan nada seperti ini, apakah kau masih ingin melihat matahari besok? Kau tidak bisa hidup untuk dosa-dosamu. Kau pantas mendapatkannya. Rasa senang melihat penderitaan orang lain di wajah Lin Lili sangat jelas. Kaki ayah mertuanya patah. Biarkan keluarga Lin Musue merasakan akibatnya. Oh! Mata kakak Bao sedikit menyipit dan nadanya mengancam. Kau memerintahku? Apa kau? Patahkan kakimu. Sebelum kata-kata itu selesai, kedua pria itu mengacungkan tongkat baseball dan menyerbu ke arah Luyu. Tidak. Wajah Lin Musue pucat pasi,
tinjunya mengepal erat, dan air matanya mengalir. Apakah Lu Yu akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda? Namun, saat ini, Lu Yu tiba-tiba mengangkat tangannya. Melihat ini, Kakak Bao mengira Lu Yu penakut dan langsung tersenyum. Kenapa? Sekarang aku tahu aku takut? Yah, bagaimanapun juga, aku ingin tidur dengan istrimu. Aku sedikit kasihan padamu. Beri kau kesempatan, ambil dan patahkan kakimu, dan aku akan memaafkan omong kosongmu. Anak buahnya segera melemparkan tongkat baseball ke kaki Lu Yu. Tidak perlu. Apakah Hen Udao bosmu? Aku sudah menyembuhkan Dao yang marah. Sekarang dia datang dan berterima kasih padaku secara langsung. Lu Yu tersenyum. Aku ingin mengakhiri masalah ini dengan bantuan ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Alasan mengapa dia begitu yakin adalah karena dia baru saja menerima telepon dari Liu Jinli dan tahu bahwa NU Dao ingin bertemu dengannya dan berterima kasih secara langsung. Jadi dia memberitahu Liu Jinli alamatnya. Awalnya, dia tidak meminta orang lain untuk berterima kasih padanya, tetapi sekarang tampaknya dia masih membutuhkan bantuan si pisau marah. Wow! Apakah si sampah ini gila? Demi menyelamatkan istrinya, siapapun berani berkhianat. Aku khawatir dia tidak akan bisa hidup malam ini. Orang-orang di aula tertawa terbahak-bahak, lalu mereka bereaksi. Lu Yu pasti gila. Seluruh lautan awan tahu bahwa pisau amarah itu sakit, dan juga diketahui bahwa pisau amarah itu mengidap sindrom perang. Penyakit ini sangat sulit disembuhkan dan biasanya akan terus menghantui hidup pasien. Bahkan para ahli dan profesor yang telah mempelajari kedokteran selama puluhan tahun pun tidak berdaya. Bagaimana mungkin seorang satpam kecil bisa menyembuhkan penyakit yang begitu kompleks? Semua orang mengira Lu Yu sedang membual. Lu Yu, apakah kau gila? Jika kau bicara omong kosong seperti ini, kau akan membunuh orang. Lin Musue memarahi dengan dingin. Sedikit rasa simpati untuk Lu Yu barusan lenyap. Selama seseorang bersikap realistis, ia akan berhasil. Tetapi jika kau bermalas-malasan sepanjang hari dan mencari nafkah dengan membual, hidupmu akan sia-sia. Aku tidak bicara omong kosong. Aku menyembuhkan si pisau marah. Lu Yu tampak serius dan menjelaskan. Aku membawa ibuku keluar dari rumah sakit, si pisau marah. Mata Pak Tualin memerah karena marah dan meraung. Diam, bodoh. Apakah kau tahu bahwa kemalangan datang dari mulutmu? Benar-benar ingin keluarga Lin binasa? Di mana kau tinggal? Kau belum pernah belajar kedokteran. Bagaimana Anda bisa menjadi ahli medis? Jika Anda bisa menyembuhkan Dao amarah, saya bisa pergi ke surga. Tanya Tuan Lin beberapa kali berturut-turut. Jika guntur itu bergemuruh dan dahsyat, gema suaranya terdengar di seluruh aula. Bab 20. Aku. Lu Yu terdiam sejenak. Dia benar-benar tidak belajar ilmu kedokteran. Dia tidak bisa mengatakan kepada semua orang bahwa ilmu kedokterannya diwariskan. Menantu bodoh itu sudah mati. Mereka tidak ingin dikubur bersamanya. Liu Mei dan Lin Hai saling pandang. Memanfaatkan kekacauan itu, mereka diam-diam mundur dan menyelinap keluar dari pintu belakang rumah tua keluarga Lin. Bahkan putri mereka pun tidak peduli. Anak bau, kau bercanda? Lihatlah keberanianmu. Aku masih menghargainya. Kau bodoh. Patahkan anggota tubuhnya dan tenggelamkan ke dasar sungai. Wajah kakak Bao muram. Wajahnya suram seperti tinta, dan dia berteriak marah. Orang-orang yang mengenal kakak Bao tahu bahwa kakak Bao sedang marah hanya dengan melihat ekspresinya. Beberapa orang segera menyerbu Lu Yu. Lu Yu melindungi Lin Musue di belakangnya dan siap untuk pergi. Pisau amarah belum muncul, jadi aku harus membawa Lin Musue keluar dari pengepungan. Saat itu, deru mesin memekakan telinga, sebuah pala merah hitam melaju kencang di jalan, dan cahaya peraknya seperti kilat yang merobek kegelapan malam. Dalam sekejap, ia bergegas ke pintu rumah tua keluarga Lin. Binatang baja itu mengibaskan ekornya dengan indah dan berhenti dengan mantap. Seorang pria kekar turun dari mobil. Ia bahkan tidak sempat mengganti pakaian sakitnya. Ia juga menggendong seorang pria tua yang kurang ajar di tangan kanannya. Mereka adalah Hen Udao dan Liu Jinli. NU. Dao yang marah berjalan ke aula dan melihat lebih dari selusin orang berpakaian hitam mengelilingi Lu Yu, dan matanya memerah. Siapapun yang berani menyentuh penyelamat hidupku, aku akan membiarkannya mati tanpa tubuh utuh. Saudara Bao,
Berapa umurmu? Cepatlah. Salah satu pria berpakaian hitam berwajah muram, mengacungkan tongkat baseball dan bergegas menuju Nu Dao yang marah. Sebelum sampai di tempat itu, ia ditendang oleh saudara Bao. Kenapa kau buta? Bosku, berani-beraninya kau bergerak? Lelah hidup? Kemudian kakak Bao berlari ke arah si pisau marah dan berkata dengan bersemangat. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Dia bertanya-tanya mengapa si pisau marah datang ke sini. Apa maksudnya dengan dermawan penyelamat nyawa yang diucapkannya? Tidak. Kakak Bao memiliki firasat buruk di hatinya. Penyakitku disembuhkan oleh adik kecil ini. Dia adalah dermawan penyelamat nyawaku. Apakah kau ingin memindahkannya? Dia melemparkan Liu Jinli ke tanah dan menatap kakak Bao dengan tatapan jahat di wajahnya. Dia terengah-engah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa sama sekali. Aku hanya bercanda tadi. Bos, apakah anak ini benar-benar menyembuhkanmu? Kakak Bao tampak tidak percaya dan gemetar di dalam hatinya. Jika Luyu menyembuhkan bos, itu akan menimbulkan masalah. Di permukaan, dia tampak memiliki pemandangan yang tak terbatas, tetapi sebenarnya, dia adalah anjing dari si pisau pemarah. Sangat mudah bagi si pisau pemarah untuk membunuhnya. Sekarang dia telah menyinggung dermawan penyelamat nyawa si pisau pemarah. Si pisau pemarah marah dan membuatnya mati tanpa tubuh utuh dan tanpa bisa berkata apa-apa. Tapi dia masih tidak percaya bahwa anak laki-laki yang tampaknya biasa ini benar-benar dapat menyembuhkan si pisau pemarah? Apakah dia salah mengenali orang? Pop! Kau pikir aku berpikiran sempit? Bisakah dermawan itu mengakui kesalahannya? Wajah si Dao muram dan menampar wajah kakak Bao. Apakah kau mempermalukan Tuan Lu? Tidak, sama sekali tidak. Ini hanya lelucon, bos. Ada hal lain di keluargaku. Aku pergi dulu. Setelah ditampar, kakak Bao akhirnya memastikan bahwa karena Luyu benar-benar dermawan penyelamat nyawa bos, dia harus segera melarikan diri. Kakak Bao, bagaimana denganmu dan istriku? Luyu berteriak kepada kakak Bao dan berkata dingin, dengan nada merinding. Sekalipun Lin Musue mengkhianatinya pada akhirnya, dia tidak akan membiarkan Lin Musue ditindas. Aku harus memberi pelajaran pada kakak Bao hari ini,